belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Ya. Apa kesalahannya Feby? Tidak tepat waktu. Biasanya kalau masuknya jam 7 ya, telat ya. Lain kali kalau tidur jangan terlalu malam. Biar tidak kesiangan. Tahu ya kesalahannya apa? Telat ya. Lain kali berangkatnya lebih pagi, lebih awal sebelum jam 7. Ya. Oke. Anak-anak lebih disiplin ya. Berangkat sekolah sebelum jam 7. Nanti 7 bel sudah bunyi. Jadi masuk kelas sudah. Oke, Feby, Bu Guru sekarang maklumi ya. Karena kata Feby bangunnya kesiangan ya. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan untuk Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SDN Sukarno 1 yang sudah berkenan hadir di presentasi saya di presentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4. Ini merupakan tugas wajib yang saya harus lakukan untuk bisa melangkah ke modul berikutnya, seperti itu. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini. Semoga hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi ini dengan lancar dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya dapat dari guru penggerak ini bisa menularkan energi positif ke Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan untuk rekan-rekan saya yang masih berpotensi untuk menjadi guru penggerak, kiranya mari kita untuk tahun berikutnya kita mendaftar bersama-sama untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di sini. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi yaitu budaya positif. Di sini saya di bawah bimbingan Bapak Fasil Ari Wahyu Widodo dan Bapak pengajar praktek saya yaitu Bapak Saiful Sonata Aditya yang bertugas di SDN Pade 1. Mari kita masuk dalam materi. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif sendiri di sini ada 8 poin. Kita akan mengupas di dalamnya secara satu-satu untuk berikutnya. Oke, next. Di sini ada sebuah pertanyaan. Bapak Ibu bisa menjawab yes atau no. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah no? Oke. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, belum tentu kita bisa mendisiplinkan siswa ya. Terus berikutnya pemberian hadiah. Kita memberikan hadiah pada siswa. Apakah itu bisa membangun disiplin positif kepada siswa? Bisa, yes. Bisa, yes? Yes. No. Oke, nanti kita akan kupas di slide berikutnya. Nah, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Yes. Berarti yes ya. Yes. Karena siswa-siswi kita tidak jauh dari keunikan-keunikan yang mempunyai masalah-masalah tersendiri. Yang berikutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yes. Ya. Jadi kalau guru itu berperan tidak menakutkan, tidak sebagai guru, kita bersakti ikut ke dalam siswa, kita menjadi sahabat siswa, teman siswa, maka disiplin positif siswa akan bertambah. Oke, next. Di sini akan kita bahas tentang perubahan paradigma baru. Apa sih yang disebut dengan perubahan paradigma baru? Mari kita simak slide berikutnya. Perubahan paradigma baru sebenarnya kita sudah laksanakan di SD kita. Apa itu paradigma baru? Merupakan pembelajaran paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran di kelas kita itu tidak monoton, tidak student center,
tidak teacher center, tidak teacher center, tapi berdiferensiasi di sana. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini sudah tahu serta siswa kita sudah membudayakan, membiasakan salah profil pelajar Pancasila. Ya. Berikutnya kita akan lebih mengenal profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu mohon untuk berdiri sebentar. Bapak Ibu mohon berdiri untuk sebentar ya. Dari profil pelajar Pancasila. Berdiri dan berkata. Ayo Bapak Ibu. Nah ini kita sudah mengenalkan kepada siswa-siswi kita ya yang profil pelajar Pancasila menggunakan gerakan di sana. Oke, yang berikutnya perubahan paradigma teori kontrol manfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita akan buka slide berikutnya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, apakah guru bisa mengontrol murid di sini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau murid tidak berkeinginan untuk melakukannya, meskipun kita paksa, itu tidak akan bisa. Jadi untuk mengontrol murid itu kita hanya sebuah ilusi seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang artinya bentuk-bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang berikutnya, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita kalau memberikan ilusi seperti ini, siswa kita itu mempunyai rasa yang mereka merasa gagal. Saya salah, berarti saya gagal. Nah, seperti itu bisa menurunkan mental siswa. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jangan kita berpikiran mentang-mentang kita seorang guru, mentang-mentang kita seorang dewasa, kita bisa memaksakan apa yang dikehendak kita, dikehendak guru kepada siswanya. Nah, karena di sana pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Contohnya, kita menekankan anak-anak setiap pagi kita wajib untuk memilih sampah sebelum masuk ke kelas. Mungkin itu hanya mereka melakukan karena kontrolan dari guru, karena paksaan dari guru. Seandainya kita biarkan, suatu hari kita biarkan siswa, kita biarkan dengan kesadarannya sendiri tanpa kita kontrol dengan memaksa, kemungkinan di sini hanya di bawah 50% yang akan melaksanakan seperti
ini. Jadi kalau kita paksa, baru mereka bergerak untuk melakukan itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan induksi sebagai seorang guru atau seorang dewasa itu berhak memaksa. Oke, sini lanjut deh. Di sini ada perubahan paradigma stimulus dan respon. Kita ada dua perbandingan. Di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Contohnya yang sederhana saja. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seandainya saya punya suatu harta atau mempunyai suatu surat rahasia yang wajib saya amankan dari orang-orang sekitar saya, dan wajib yang tahu ini hanya saya sendiri, entah itu surat wasiat atau surat cinta seperti itu. Saya harus pegang erat-erat harta yang saya pegang ini, meskipun ada dari kanan, kiri, belakang, depan merayu saya, membujuk saya dengan segala bujukan, segala ini, ayo bu kasihkan, nanti saya kasih imbalan. Tapi posisi kontrol diri kita kan ada pada diri sendiri, tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Kita memiliki posisi kontrol. Kalau hati kita menginginkan saya harus mengamankan benda ini, jangan sampai tetangga kanan kiri saya, tetangga depan belakang saya tahu harta saya ini. Jadi posisi kontrolnya itu bukan pada diri orang, pada diri orang lain, meskipun merayu bagaimana. Kalau kita mempunyai posisi kontrol yang kuat, kita tidak akan goyah. Oke, yang berikutnya disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif itu berasal dari bahasa. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti belajar. Disiplin positif. Apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik perubahan perilaku yang lebih baik di sana. Nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu apa sih Bapak Ibu? Kebaikan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Oke. Nah, di sini kebajikan universal itu ada nilai-nilainya. Contohnya profil pelajar Pancasila yang sudah saya yakin murid kita, siswa kita sudah mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila di sana. Yang kedua yaitu Primary Years Program. Di sana ada toleransi, ada saling menghargai, mandiri. Saya yakin juga siswa-siswi kita sudah mempunyai jiwa yang seperti ini. Yang ketiga, keterampilan hidup. Apa sih yang disebut dengan keterampilan hidup dalam nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Apakah siswa-siswi kita sudah seperti itu, Bapak Ibu? Proses. Masih proses. Saya rasa sudah seperti itu, oke. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Apa sama dengan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama. Tapi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini yang perlu kita cermati. Masih banyak di lembaga-lembaga itu tidak berupa keyakinan kelas, tapi masih berupa seperti tata tertib kelas, peraturan kelas. Kenapa kita tidak menggunakan peraturan kelas sekarang? Mengapa harus menggunakan keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu
Jadi Bapak Ibu di kelasnya ini wajib mempunyai keyakinan kelas. Seperti itu. Apa saja? Kita harus melibatkan siapa saja untuk membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama ya semua warga kelas yang ada di dalam kelas itu, guru dan siswa. Karena itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada komite, ada penjaga. Yang kita bahas di sini adalah keyakinan kelas dalam satu kelas itu. Bagaimana tata caranya membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, mempersiapkan dulu siswa untuk mencurahkan ide tentang program yang akan disepakati. Jadi kita kasih posting satu-satu siswa atau dengan mengajukan tangan siapa yang mempunyai ide untuk kita sepakati bersama. Jangan setiap ide kita iaskan semua, kita harus tampung dulu. Jadi lebih enaknya kita kasih siswa posting itu menulis ide-idenya, satu siswa satu ide saja. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi semua masukan siswa, ide siswa kita terima semua. Setelah itu ganti negatif menjadi positif. Jadi kata-kata yang biasanya kalau telat masuk kelas dihukum itu kita ganti di sana. Berikutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi dari ide-ide siswa satu kelas itu kita himpun, kita tinjau lagi mana yang kiranya lebih diprioritaskan seperti itu. Kita ambil yang lebih urgent dulu, yang lebih diprioritaskan dulu. Terus tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Kita bisa memilih 3-7 keyakinan dari usul siswa itu. Berikutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi kita pilih sebenarnya 7 yang kita anggap itu positif, kita anggap itu lebih baik. Kita umumkan dari semua ide yang kalian kumpulkan di sini, semua siswa terpilih 7. Seandainya ada 7, kalau 5 terpilih 5 seperti itu. Baru kita kasih tahu apa saja yang kita terima. Setelah itu kita kalau sudah disetujui sama siswa, kita tidak boleh memaksa Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kalau siswa setuju, oke, kita lanjut. Seandainya siswa merasa keberatan, tidak Bu, terlalu berat, kita cut gitu. Jadi kalau yang sudah disetujui, kita buat di sana tanda tangan persetujuan. Jadi siswa kalau melanggar, kamu melanggar, tidak guru. Ini sudah keyakinan kelasnya, kamu sudah tanda tangan di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya keyakinan kelas itu jangan hanya disetujui, dibiarkan, diumumkan, sudah. Tapi kita harus mencatat. Angka baiknya kita buat banner atau tulis tangan atau print, terserah ibu bapak ibu, kita tempel di kelas. Yang kiranya siswa itu mudah membacanya, menjangkau untuk membacanya seperti itu. Next. Ubah kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu kalau di pikiran siswa sangat menakutkan. Jadi kita ambil yang lebih sampai kepada siswa, lebih akrab kepada siswa, tidak menjadi beban. Rasanya kalau kata peraturan itu beban bagi siswa. Iya. Tuliskan satu peraturan sekolah yang itu kan ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di sini semua kita tidak pungkiri kita manusia, kita mempunyai beberapa kebutuhan. Contohnya saya bekerja karena saya butuh untuk biaya hidup. Kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya Bapak Ibu kita di rumah, mereka bekerja di sawah, mereka bekerja menjadi tukang, pedagang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga kita. Next.
Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Yang pertama bertahan hidup. Bapak Ibu, kita pasti kalau dalam kehidupan pasti membutuhkan untuk bertahan hidup. Apa saja yang dibutuhkan untuk bertahan hidup itu? 1. Makan. Kedua, pakaian. Yang ketiga, keamanan dan kesehatan. Nah, dari mana kita mendapatkan semua ini? Kita tidak bisa bertahan hidup kalau kita tidak bekerja. Yang berikutnya, kasih sayang. Jadi bukan hanya kebutuhan hidup dari kita dikasih makan, kasih pakaian, tapi tidak diberi kasih sayang. Itu juga kurang ya. Jadi kasih sayang diperlukan. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan di sini adalah keinginan untuk dianggap. Keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui. Nah, seperti siswa-siswi kita, bagaimana untuk penguasaannya kita terapkan di sana, maka ada siswa terbaik 1, terbaik 2 di sana. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan dalam mencoba hal-hal yang baru. Contohnya kita dalam melaksanakan pembelajaran, kita bebas menggunakan media apapun. Kita bebas menggunakan cara belajar apapun selama itu masih berhubungan dengan materi dan tidak keluar dari hal-hal yang ada di sekolah itu. Contohnya kalau kita mau belajar tentang IPAS, kelas 6, kelas 4 tentang tumbuhan itu, kita bisa mengajak siswa kita keluar dari lingkungan. Ya, bisa ke agro, bisa ke sawah. Sesuai filosofi KD, pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini berupa bermain, humor, terus antusiasme dan tertawa. Bapak Ibu, kalau kita istirahat, kita sudah melakukan kesenangan, yaitu apa? Berguyon bersama, cerita-cerita, kita tertawa. Itu merupakan salah satu kesenangan. Buka topik. Dan buka topik. Kayaknya Bapak Ibu sudah kurang fokus ya. Oke, nah kita berdiri dulu lagi. Bapak Ibu, kita berdiri, kita bergerak sebentar. Satu, dua, tiga. Anak semua angkat kaki kedua ke atas tangan kita dibuka jiwanya dan kita tunjukkan dengan jiwa iman berdiri dengan tegak balik kanan serentak balik kanan serentak. Iya, kalau Pak Kopak. Yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ini memerlukan motivasi apa saja ya, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik di sini. Dari dalam dan dari luar. Iya. Nah, motivasi ekstrinsik di sini ada 2, yaitu menghargai diri sendiri dengan niat dan nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terancam secara tiba-tiba, tetapi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, terus bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi ini merupakan terencana dan disepakati sesuai, mungkin dibuat lebih nyaman jika guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita akan
jelaskan berikutnya. Ini contoh berikutnya nih. Contoh hukuman dan eksekusi di sini. Yang pertama mencatat kalimat. Jadi kalau ada siswa yang telat, Bapak Ibu menyuruh mencatat sebanyak 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Dan ini merupakan hukuman atau eksekusi di sini? Eksekusi. Hukuman, merupakan hukuman ya. Terus lari, siapa yang telat wajib lari mengelilingi lapangan bermain. Itu merupakan hukuman. Kita tidak boleh seperti itu di era sekarang. Yang berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau ini boleh kita diskusi di sini karena mereka kurang kerjaan mungkin mencoret-coret meja. Jadi kita menyuruh bersihkan meja itu ya, kita tidak berupa hukuman fisik seperti itu. Yang ketiga membersihkan WC. Keempat membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apakah baik Bapak Ibu kalau merusak pensil teman langsung disuruh membersihkan WC? Tidak boleh ya, karena akan berikutnya lari keliling lapangan karena terlambat sampai. Tidak boleh ya Bapak Ibu, apalagi untuk olahraga biar sehat, tapi sudah kelewatan. Kalau dalam rangka pelajaran olahraga oke, tidak apa-apa, tapi dalam rangka kalau telat melanggar peraturan hukuman seperti ini sudah tidak baik lagi. Berikutnya posisi kontrol di sini. Bapak Ibu sebagai guru di sini mempunyai 5 posisi kontrol. Apa saja? Yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau dan teman. Di sini hormat ke bendera 1 jam. Hormat ke bendera 1 jam. Posisi kontrol apa yang Bapak Ibu gunakan? Kalau seperti itu, hukuman ya. Penghukum, posisi kontrol penghukum yang digunakan. Jadi Bapak Ibu di sini mempunyai 5 posisi kontrol yang tadi sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum kalau menyuruh siswa hormat bendera selama 1 jam. Terus ada lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu sekali ini saja ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu mengucapkan kata-kata seperti itu. Berarti posisi kontrol yang digunakan Bapak Ibu waktu itu apa? Sebagai apa? Ya sebagai teman di sana. Ada lagi sebagai manajer di sana. Apa? Posisi kontrol sebagai manajer contohnya seperti apa? Terus seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai guru di bidang manajer. Nanti saya akan di refleksi berikutnya akan saya lebih jelaskan lagi. Segitiga restitusi. Ini istilah restitusi ini baru mungkin kalau di pendengaran Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dari dulu kita sudah melakukan segitiga restitusi. Karena sekarang mungkin bahasanya saja ini. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita berdialog dengan siswa. Kalau ada siswa yang berkelahi atau melakukan kesalahan, kita akan tidak langsung kamu salah, kamu benar, tidak. Tapi kita melakukan yang pertama di sini menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Terus setelah itu kondisi tindakan yang salah ditanyakan apa kesalahannya. Yang ketiga menyatakan keyakinannya.
Jadi menstabilkan identitas itu kita bisa bertanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia itu yang sempurna, apalagi anak-anak. Jadi wajar kalau melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu, pasti ya. Bapak Ibu guru meskipun sekarang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Siapa yang salah, siapa yang benar, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau sudah identitas distabilkan, kita cari tindakan siswa mana yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan. Contohnya, ada siswa kelas 1 dan kelas 2 berkelahi. Kita manggil dulu, kita stabilkan dulu. Setelah itu kita tanya dulu, apa yang salah dengan tindakanmu? Ditanya dulu satu persatu. Lalu menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Kalau itu dalam satu kelas, kalau itu dalam sekolah antar kelas, apa keyakinan sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kalau berkelahi itu boleh tidak? Seperti itu. Contohnya ini adalah contoh segitiga restitusi yang ada di kelas 4. Itu ada 2 siswa yang Hafiz sama Faris itu berkelahi. Kenapa? Nah, kenapa di sana berkelahi? Nah, kita lihat dulu kasusnya ya. Yang pertama ini kasusnya dia berkelahi. Kita tidak boleh langsung menghakimi siswa. Jadi kita menggunakan 3 restitusi tadi. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan, kita tanya kesalahannya apa, terus kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang kita buka. Contohnya, Haris nangis. Itu berkelahi dalam kelas. Cara restitusi kita sebagai guru, kita menggunakan posisi sebagai sahabat di sini. Tentang diri dapat laporan dari temannya, kalian harus melakukan apa? Nah, sekarang kebutuhannya berantem gara-gara membuka revisi. Revisinya punya siapa? Punya Faris. Kok dia Faris? Faris mau pinjam, tapi tidak izin atau tidak bilang sama Faris. Jadi kita pakai di sini. Kenapa Faris lagi dengan negara Faris dan Faris yang melakukan di sini kita tanyakan, kita panggil dua-duanya. Faris, kenapa kok berkelahi? Terus jawab, seandainya pensil saya diambil Bu. Terus yang satunya, udah diambil, saya pinjam. Terus kita tanya lagi, kenapa dipinjam katanya? Kok kamu berkelahi sampai pinjamnya tanpa izin? Terus kita kasih tahu lagi, kalau pinjam tanpa izin itu salah atau benar. Kita kembalikan kepada siswanya. Jadi biar siswa itu menjawab, biar mereka bernalar kritis. Kalau meminjam barang temannya tanpa berpamitan itu salah atau benar, seperti itu. Lalu tindakannya apa? Kalau mendorong terus memukul, apakah itu salah atau benar? Kita tanyakan kepada siswa, jangan gurunya, kamu salah. Kita tanyakan kepada siswanya, seperti itu. Siswa akan menjawab, ya Bu salah. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya. Contoh berikutnya, kalau terlambat ke sekolah.
aku. Biasanya kalau akunya yang 7 ya. Telat ya. Lain kali kalau tidur jangan terlalu malam. Ya tidak? Ya tidak. Ya. Tapi kesalahannya apa? Telat ya. Lain kali gerakannya lebih pagi, lebih apa? Terus jam. Ya. Oke. Anak lebih disiplin ya. Mereka sekolah sebelum jam 7. Nanti 7 bel sudah bunyi. Jadi masuk kelas ya. Oke, Febi, guru sekarang maklumi ya. Karena kata Febi bangunnya kesiangan ya. Oke. Jadi itu ada siswa kelas 4 yang telat, ya. Ada siswa kelas 4 yang telat. Kita tanyakan dulu apa alasannya kok telat seperti itu. Terus kita juga tanyakan apakah kalau telat sekolah, telat masuk itu salah atau benar? Pasti jawab salah. Terus melanggar keyakinan kelas apa kalau kita terlambat masuk kelas? Di sana akan menjawab pastinya siswanya dengan keyakinan kelas yang kita buat, yaitu disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sampai di sini penjelasan dari saya tentang disiplin positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan langkah berikutnya Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, mulai Senin besok kita mencoba untuk mengadopsi, mempraktekkan yang kita sudah dapat di kelas kita. Jadi kita awali dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini senang bisa.